Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Hari Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1445 Hijriah, tepatnya tanggal hari Sabtu 21 November 2023 di tempat SD Impres Kampus Unhas. SD Impres Kampus Unhas. Inilah mereka punya tema. Kita lihat kesiapan para panitia. Para kepala sekolah dan bersama dengan Pak Ustaz dan insya Allah akan membawakan hikmah Maulid besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah siswa kita. Gugus 2 Kecamatan Tamalan Raya atau yang mewakili. Yang terhormat Ibu Komite UPT SPF SD Impres Kampus Unhas. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SPF SD Impres Kampus Unhas. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf UPT SPF SD Impres Kampus Unhas. Yang terhormat Wali Murid UPT SPF SD Impres Kampus Unhas serta yang kami banggakan teruntuk anandaku semuanya, seluruh siswa-siswi UPT SPF SD Impres Kampus Unhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua
hingga pada pagi hari ini kita dapat duduk berkumpul bermajelis bersama guna memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah atau 2023 Masehi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat beliau, yang mana beliaulah yang telah menunjukkan kita kepada dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yaitu Ahdinul Islam. Allahumma sholli alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Barang siapa yang banyak bersolawat atas Nabi kita, maka akan mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mistika selaku MC Maulid Nabi akan membacakan rundown kegiatan Maulid hari ini. Adapun kegiatannya sebagai berikut. Pertama, pembukaan oleh MC Maulid, yaitu saya sendiri. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran serta terjemahannya. Ketiga, sambutan dari Bapak Sekolah kita bersama, Kepala UPTSP SD Impres Kampus Unhas, Bapak Hasan Gafar SPD MPD. Keempat, penampilan pembuka oleh peserta didik kita mulai dari kelas 1, 2, 3. Kelima, ini adalah inti dari kegiatan Maulid kita bersama, ceramah hikmah Maulid oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Wadi Mahrum MPD. Keenam, ada doa dan penutup. Dan yang terakhir, kita akan ditutup bersama dengan penampilan kakak kelas kita mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Itu adalah kegiatan rundown kita hari ini. Melangkah pada kegiatan selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran bersama dengan terjemahannya. Ayat suci Al-Quran ini akan dibawakan oleh ananda kita dari kelas 6 yang bernama Aulia Falila, dan terjemahannya dibawakan oleh ananda Andi Sira Mufidah Yahya. Kepada kedua anandaku, silahkan menuju ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu
melihat rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak melihat Allah. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdil. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran bersama dengan terjemahannya. Terima kasih untuk kedua anandaku. Semoga apa-apa yang kita mendengarkan menjadi batu cambukan tersendiri bagi kita semua untuk lebih mencintai, lebih mendalami Al-Quran itu sendiri. Nah, melanjut untuk acara selanjutnya, yaitu hadirin yang kami hormati, sambutan dari kepala sekolah kita bersama, Bapak Kepala UPT SPF SDI Pres Kampus Unhas, Bapak Hasan Ghaffar SPD MPD. Dengan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Ini masih pagi-pagi. Memberi salam itu sunnah, menjawab itu wajib. Jadi saya itu posisi saya sunnah. Tapi ketika Anda tidak menjawab, maka Anda termasuk orang yang berdosa. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kakanda saya Dr. Wajidi Maruf, hampir 20 tahun baru ketemu. Yang terhormat Bapak dan Ibu orang tua siswa UPT SD Kampus Unhas, Bapak guru, Ibu guru yang saya hormati, dan anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memeriahkan atau merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim atas junjungan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah sebagai rahmatan lil alamin. Pertama-tama saya ucapkan kepada orang tua siswa yang telah berusaha dan bekerja keras sehingga perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terlaksana. Kemudian saya ucapkan kepada Bapak Guru, Ibu Guru yang juga telah mengorbankan waktunya dalam menyukseskan kegiatan Maulid kita hari ini. Dan anak-anakku sekalian, kita berikan aplaus dulu untuk anak-anakku sekalian. SD kampus Impres kampus Unas, kita berikan aplaus dulu. Iya. Jadi hari ini alhamdulillah kegiatan Maulid ini adalah kegiatan ukhuwah, silaturahmi antara orang tua siswa dengan guru, antara guru dengan siswa, dan antara guru dengan orang tua siswa. Ini adalah merupakan momen. Semoga kegiatan ini menjadikan kita tidak terputus silaturahmi kita. Selalu ada komunikasi, saling membimbing, saling mengontrol. Karena di sekolah hanya sedikit waktu untuk mendidik anak-anak kita. Tetapi jika ada komunikasi yang kita jalin, insya Allah pembentukan karakter, akhlak, budi pekerti yang kita inginkan, insya Allah akan terwujud. Inilah mungkin yang perlu kita ketahui, bahwa tujuan Maulid ini adalah bagaimana kita menjadikan sebagai kegiatan ini bentuk silaturahmi, menjalin silaturahmi, menjalin ukhuwah, supaya dalam pendidikan kita di SD kampus Impres kampus Unas ini tetap selalu ada kerjasama yang baik. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan sebuah motivasi buat kita dan menjadikan kita lebih baik, khususnya dalam kegiatan-kegiatan religius. Karena ini adalah momen bukan cuma dalam kegiatan ekstrakurikulernya, tetapi kegiatan ini adalah kegiatan di mana kegiatan ini termasuk sebagai kegiatan religius. Olehnya itu saya tidak henti-hentinya ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua siswa, banyak terima kasih kepada Bapak Guru, Ibu Guru, dan anakku sekalian dengan terlaksananya kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Walaupun kami tahu ada kekurangan hari ini adalah mati lampu. Soalnya mungkin yang tadinya kita sudah persiapkan, tetapi ini bukan menjadi penghalang untuk merajut persahabatan dan komunikasi silaturahmi antara sekolah dengan orang tua siswa. Dan akhir kata, jika ada kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ini, mohon maaf, beribu maaf, karena inilah yang terbaik yang kami bisa lakukan. Tetapi jika ada yang kesan-kesan yang kita laksanakan ini, mudah-mudahan menjadikan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuafi ni'amah wa yuqafi masidah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya terhormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya hormati orang tua murid,
yang saya hormati, anak-anakku yang kesemuanya saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita berada di sekolah SD Unhas, Impres Unhas, yaitu memperingati Nabi besar atau hari lahir Nabi besar, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan? Kenapa kita melaksanakan yang namanya Maulid? Sebagai pembelajaran kepada kita untuk memperbaharui ingatan kita bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Inilah kita melihat sekarang anak-anak jauh dan sangat jauh akhlak dibandingkan dengan akhlak kita waktu kecil. Saya masih ingat dulu ketika kita minta uang kepada orang tua, Bu, karena saya tanya anak tak, kalau minta uang masih turun ke tangannya atau masih duduk ke anak kita ketika minta uang? Sekarang lihat anak kita, tanya anak kita, apakah anak kita minta uang dalam keadaan berdiri? Kalaupun itu masih terjadi, berarti jauh daripada apa yang namanya akhlak yang dibimbing atau yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, kenapa Maulid? Yaitu bagaimana kita senantiasa melatih diri kita untuk senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya tes dulu adik-adik, apakah anak-anakku senantiasa berselawat setiap harinya? Berapa kali berselawat dalam setiap hari? 10. Kita ulangi dulu atau kita latih praktek. Ikuti saya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oke, itu anak-anak. Saya mau tes dulu orang tuanya anak-anak. Salawat. Ya. 1, 2, 3. Salatullah salam. Anak-anak dulu orang tua yang mendengar. Taha Rasulillah salatullah salamullah. Ya, duduk semua. Kenapa nalobe orang tuanya? Nah dia nih anak-anaknya bilang lobe orang tuaku. Itu. Nah inilah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita agar tidak jauh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ajarkan anak kita, termasuk bro, kalau kita masak perbanyak selawat. Insya Allah ketika kita masak dalam keadaan berselawat, maka ada keberkahan apa yang kita makan, apa yang kita berikan kepada keluarga. Apalagi yang kita harus ikuti kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membina keluarganya atau membina anaknya, ataukah bagaimana Nabi membimbing anaknya. Jadi kita harus mengajarkan anak kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya
ibu-ibu, lihat anak kita, pelajari perkembangan daripada anak kita. Kalau anak kita sudah mulai susah atau sulit diatur, maka jangan lupa bangun salat hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah salat hajat, usahakan bacakan ayat di telinganya. Saya tanya dulu, biasanya bisik-bisikkan ayat kepada anak kita. Minimal kita bacakan ayat kepada anak kita di telinganya, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu yang diajarkan, itu yang ditiupkan kepada telinga anak kita ketika sulit untuk mendengar. Apalagi yang perlu kita perhatikan, anak-anakku, tolong dulu diam sebentar ya. Jadi kalau tidak diam tidak dapat telur. Insya Allah saya ceramah sebentar ya, ceramah minimal 3 jam. Jadi tidak berhentikan ceramah kalau masih ribut. Tidak pulang gitu. Diam dulu. Insya Allah sebentar lagi. Itu. Jadi ibu-ibu, di samping termasuk juga ibu-ibu berhenti dulu main HP. Lihat-lihat enggak dulu. Tidak rugi dikit kalau dilihat enggak. Oke, saya ulang lagi, anak-anakku, diam dulu, diam. Diam dulu, dengar dulu Pak Ustaz sebentar nih. Inilah sulitnya ketika kita membina anak. Yang paling stres itu guru-guru, yang paling stres itu antara kelas 1 sampai kelas 3. Lihat, pokoknya rata-rata yang di kelas 1 itu mukanya stres-stres semua. Ini. Itu. Lihat mana guru kelas 1 di sini. Itu. Pokoknya yang kedua, kalau guru kelas 1 itu murah senyum, itu harus murah senyum. Kenapa? Karena anak memang begitu perkembangan peserta didik. Yang sulit-sulit sekali kita atur. Dan rata-rata kalau di kelas 1 itu rata-rata guru perempuan. Jarang itu guru laki-laki di kelas 1. Kenapa? Karena bisa-bisa habis telinganya kalau seperti ini. Sudah ditegur tidak mau mendengar. Tapi itulah. Kalau tidak mau mendengar anak-anaknya, ya cukup orang tuanya dulu mendengar sedikit. Nah ini, apalagi yang harus kita pelajari adalah bagaimana mengikuti akhlak daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti apa akhlak yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu Nabi tidak suka bermusuhan. Itu. Ingat, perhatikan daripada pesan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal orang bermusuhan. Saya ulangi lagi, tidak halal orang baku-bombe lewat 3 hari. Tidak ada yang suka baku-bombe di belakang. Iya, tidak ada anak-anak. Kalau orang tuanya, tidak ada yang suka baku-bombe. Kalau gurunya, saya tanya dulu gurunya, tidak ada yang suka baku-bombe. Tidak, Pak. Ingat, salah satu penyesalan orang yang berada di alam kubur ketika dia meninggal masih ada musuhnya atau masih ada bombenya. Ini yang harus kita terapkan. Dan ingat, ketika kita atau dalam satu instansi selalu ada permusuhan, yakinlah bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauh dari kita. Maka itu tadi dikatakan, Bapak kepala sekolah mengatakan harus menjadi yang namanya ukhuwah atau persaudaraan. Ini yang harus kita senantiasa pupuk. Bagaimana ketika terjadi perselisihan, kita cari dalam keduanya. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Apalagi yang harus kita ikuti daripada baginda, yaitu senantiasa membaca ayat suci Al-Quran.
Jadi anak-anakku, pertama bangun bacalah Ibu-ibu, kalau pertama bangun apa yang dilihat? Hah? Apa? Hati? Gitu. Anaknya bilang itu. Nah, berarti nak perhatikan ibu. Olehnya itu, kalau pertama bangun, yang pertama kita sentuh adalah Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran akan membimbing kita. Al-Quran akan menemani kita di alam kubur. Insya Allah, kalau kita hidup dengan Al-Quran, kalau kita biasakan dekat dengan Al-Quran, maka keluarga pun akan dekat dengan Al-Quran. Itu juga kalau keluar rumah atau kalau makan. Nah, ini yang pertama juga harus kita ikuti bagaimana Nabi ketika mau memasukkan makanan di dalam mulut. Siapa yang tahu di sini doanya kalau mau makan? Apa doanya? Dia sudah hafal semua. Kalau saya tanya ibu-ibu di sana dihafal dia belum? Hah? Jarang. Nah itu. Ingat, kenapa kita harus berdoa memasukkan makanan di dalam perut kita? Karena ini yang akan menjadi penuntun. Kapan hati kita kotor? Kapan senantiasa memasukkan makanan yang kurang berberkah? Maka yakin bahwa kehidupan kita jauh dari apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya kita minta Allahumma, apa tadi? Allahumma barik lana. Apa? Ya Allah, berikanlah keberkahan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang mau masuk dalam perut kita, kita minta keberkahan. Karena yang namanya keberkahan sulit didefinisikan, tetapi hanya bisa dirasakan. Insya Allah, kalau makanan yang kita masukkan dalam perut kita, kalau makanan yang dibagikan kepada anak-anak kita, makanan yang halal, insya Allah anak kita mudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat doa ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari keganasan api neraka. Kalau kita mau lihat apa hubungan dari makanan dengan api neraka, di situ menggambarkan kapan makanan itu yang masuk di dalam perut tidak sesuai dengan keberkahan, maka yakin mudah mendekatkan kita dari keganasan api neraka. Yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah masalah salat. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh, memberikan peringatan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan salat. Insya Allah, kalau kita sudah rajin melaksanakan salat, setiap waktu kita melaksanakan salat tepat waktu, maka insya Allah ketika ada kebutuhan kita, ketika ada yang kita inginkan, Allah juga akan memberikan tepat waktu. Saya ulangi lagi, kalau kita senantiasa memberikan waktu atau tepat waktu kepada Allah, bagaimana salat duhur kita laksanakan pas waktu duhur, salat asar kita laksanakan pas waktu salat asar. Insya Allah, kalau kita senantiasa memberikan waktu atau salat tepat waktu, maka insya Allah ketika ada keinginan kita, ketika ada kebutuhan kita, Allah juga akan memberikan tepat waktu. Nah, maka inilah sebagai kesimpulan, karena saya ini sudah setengah 11, malu puluh mana nih. Hah? Oh iya. Oke. Jadi ada hadiah dari sekolah ini. Ada hadiah. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya
Apa artinya? Artinya menyusul. Oke. Ini dari sekolah. Ya. Oke, oh ya ya. Oke, yang kedua, siapa yang hafal surah Al-Fatihah? Oke, mari kita dengar-dengar. Kalau salah, bakal lampuannya. Kelas berapa? Oh, kita per kelas ya. Nah itu. Tadi kelas berapa? Kelas 2. Oh, ini kelas 4. Oke. Tadi yang dapat lagi amplop kelas 3 ya? Tunggu aja. Oke. Kelas 3 lagi. Tadi kelas 2. Ya. Ya. Jadi untuk pertanyaan ini adalah kelas 3. Siapa nama istri pertama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kelas 3. Siapa kelas 3? Cocok di kelas 3 ini? Hah? Siapa namanya? Edil. Siapa nama istri pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Siapa? Kelas 3, coba ada. Mundur ke belakang. Duduk di kelas 4, siap-siap kelas 4 di belakang. Atau di sini ya? Ya. Kelas berapa? Kelas 3. Oke. Selanjutnya kelas 6. Ya. Ya, oke. Duduk. Siapa yang tahu tanggal kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kelas 6. Kelas 6. Berdiri kelas 6. Siapa ini kelas 6? 12 terlebih halwa. Merdekaan itu. Oke. Ya, siapa lagi? Ratus berapa? 14 Hijriah. Siapa yang lain? Saleh. Siapa lagi? Maju. Maju ke depan. Jangan di sini, jangan di sini. Cepat.
12 Rabiul Awal. Masih ada kelas 5. Kelas 5 kita diperintahkan salat fardu berapa kali sehari semalam? Ya, kelas 5 siapa bisa jawab? Kelas 5 siapa? Kelas 5, cepat ke sini. Kelas 5. Ya, sini. Cepat, cepat. Kasih jalan, pindah ke sini. Kasih jalan. Ya. 17 hari. Oke. Ya, kau. Salah. Berapa kali kita bukan rakaatnya yang saya tanyakan ya? Hah? 5. Salat apa itu? Kelas apa lagi yang belum? Kelas 1. Oh ya, kelas 1. Kelas 1. Siapa yang tahu berapa jumlah rakaat salat zuhur? Berapa rakaat salat zuhur? Siapa namanya? Hah? Putri. Sudah kelas 1. Kelas berapa lagi? Ya, kelas 2. Kelas 2. Kelas 4. Oke, yang 32 kelas 4 ya. Kelas 2 lagi. Oke. Siapa yang tahu Nabi lahir pada hari? Kelas berapa? 4. Hari Jumat. Berapa bahasa apa lagi yang lain? Tahu. Senin. Nggak ada Senin. Kamis. Oke. Ini. Sudah ada Jumat. Ada juga Kamis ya. Hari apa? Senin. Senin. Oke, satu lagi. Ya, oke. Ya. Oke. Terakhir. Siapa yang tahu? Semuanya ya. Siapa yang tahu nama kepala sekolah lengkap? Ya, ini nih di depan. Siapa namanya? Lengkap.
merupakan seorang nabi besar Muhammad SAW semasa remaja. Hai Muhammad, hari ini apakah kamu tidak membawa domba-dombamu merumput? Ya Abi, saya akan membawa domba-dombaku merumput. Assalamualaikum. Muhammad merasa lelah, beristirahat dan tertidur. Domba-dombaku, makanlah sampai engkau merasa kenyang. Saya ingin istirahat sebentar dulu. Tiba-tiba datang seorang penjahat. Ternyata Muhammad telah tertidur lelap. Akan saya ambil dombamu. Sepertinya aku merasa ada yang mengambil domba-dombaku. Hai saudaraku, apa yang engkau sedang lakukan? Tidak ada Muhammad, saya akan mencari dombamu karena apabila lagi saya sakit berutuh berobat. Saudaraku, ambillah salah satu dari dombaku. Saya ikhlas memberinya saudaraku. Terima kasih, Muhammad. Sendiri hatimu. Muhammad pulang mengembala dombanya. Abdullah dan istrinya Siti Aminah sedang berbincang-bincang. Muhammad menghampirinya. Istriku Aminah, anak kita Muhammad sepertinya kelak akan jadi seorang yang nanti dikenal oleh umat Islam di dunia. Oleh sebab itu, anak kita akan menjadi seorang nabi, seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Hai anakku Muhammad, kenapa domba-dombamu berkurang? Dombaku berkurang satu itu karena kuberikan kepada saudaraku yang membutuhkan karena orang tuanya sedang sakit. Anakku Muhammad, sungguh mulia hatimu.
kenangan-kenangan yang manis mantan kepala sekolah Pak Bangkit bersama Pak Hasan di acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.